Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang klasterisasi atau pengelompokan menggunakan algoritma atau metode K-means, di mana K-means sendiri merupakan algoritma atau metode yang digolongkan dalam pembelajaran tak terbimbing atau unsupervised learning. Apa bedanya supervised dan unsupervised learning? Dalam supervised learning membutuhkan data sebagai input dan juga data sebagai pengawas atau outputnya, di mana output adalah sebuah target yang diinginkan, sehingga nanti ketika metode yang merupakan metode supervised learning seperti ANN mengeluarkan output akan dibandingkan dengan output dari data tersebut. Sehingga inilah yang disebut sebagai supervised learning, dibandingkan antara output dari metode dengan output dari data. Data sebagai pembimbingnya, kemudian error yang digenerate dari perbedaan dari target dari data dan output dari metode tersebut digunakan sebagai referensi untuk mengupdate bobot-bobot atau sebagai metode pembelajaran, sebagai referensi pembelajaran dalam model ANN. Berbeda dengan hal itu, unsupervised learning itu eh, tidak memerlukan data sebagai pembimbing, sebagai supervisor di dalam menentukan outputnya. Data yang digunakan murni pure sebagai input saja, sehingga ketika algoritma unsupervised learning mengeluarkan data, tidak ada referensi data lagi, dataset yang digunakan untuk memperbaiki output yang dikeluarkan. Jadi murni data sebagai input dan diolah. Berbeda dengan ANN yang merupakan supervised, setelah outputnya keluar dari ANN masih direvisi, masih diperbaiki atau sehingga nanti proses pembelajarannya sesuai dengan target yang ada di dalam data. Itu perbedaan supervised dan unsupervised learning. Nah, unsupervised learning pada umumnya sering digunakan sebagai metode pengelompokan data. Sedangkan supervised learning umumnya banyak digunakan sebagai metode klasifikasi. Apa bedanya klasifikasi dan klasterisasi? Klasifikasi cenderung menginginkan suatu data terkumpul sesuai dengan spek yang diberikan, sesuai dengan variabel yang diinginkan. Contoh misalnya ketika saya ada sekumpulan data ini, misalkan mahasiswa gitu, saya ingin mengklasifikasikannya ke dalam sesuai dengan rentang IPK-nya. IPK 3 kelompok klasifikasi kelas 1. IPK 2 di bawah 3 kelas 2 misalkan. Kemudian IPK di bawah 2 itu kelas 3 misalkan. Nah, itu klasifikasi berdasarkan ada syarat yang sudah ditentukan. Maka dalam proses learning ANN yang sudah Anda lakukan di dalam pertemuan sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang lain, pasti di dalam dataset ada variabel-variabel yang menentukan golongan ini masuk dalam outputnya apa, golongan ini masuk apa gitu. Nah, itu sebagai referensi data yang Anda gunakan, dataset itu sebagai referensi. Sebagai contoh ini, misalkan variabelnya di data ini sehingga terkelompok seperti ini, misalkan variabelnya berbulu atau berambut, kemudian berkaki 2 atau berkaki 4, kemudian bertanduk atau tidak, kemudian ada dia berkokok atau tidak. Nah, ini sebagai variabel input. Kemudian setelah di running akan terklasifikasi seperti ini. Bebek sendiri, kambing sendiri, ayam sendiri, domba sendiri, kelinci sendiri gitu ya. Satu kelompok.
itu klasifikasi. Ada syarat di awal, ada variabel di awal yang sudah ditentukan, saya inginnya seperti ini. Berbeda dengan hal itu, klasterisasi pengelompokan mencari kemiripan antar data. Ilustrasinya seperti ini. Dalam satu kumpulan data ini tadi, misalkan kumpulan hewan ini, saya ingin mengelompokkan kumpulan data ini menjadi dua. Pokoknya saya kelompokkan jadi dua. Nah, maka algoritma klasterisasi cenderung mencari kedekatan antar data. Apa kemiripan antar data? Jaraknya berapa gitu. Nah, maka sebagai hasilnya misalkan ini hewan-hewan yang berkaki dua dikelompokkan menjadi satu. Namun kalau yang diklasifikasi ayam sudah sendiri, bebek sendiri. Kalau diklasterisasi karena bebek dan ayam punya kedekatan, datanya punya kedekatan seperti berkaki dua, kemudian mereka berbulu, maka dia dikelompokkan. Bukan jadi satu kelas, bebek sendiri, ayam sendiri, bukan. Nah, kemudian ini domba, kemudian kambing, kelinci. Karena mereka punya kedekatan berkaki empat, maka mereka dikelompokkan dalam satu grup. Ini adalah klasterisasi. Sebagai contoh di awal tadi, saya pengen mengelompokkan mahasiswa berdasarkan IPK. Itu klasifikasi. IPK sekian masuk kelas 1, IPK sekian kelas 2, IPK sekian di bawahnya kelas 3. Nah, kalau saya pengen ilustrasi klasterisasi, maka perintahnya bukan berdasarkan IPK. Perintahnya saya silahkan buat kelompok di dalam kelas, yang penting maksimal 10 kelompok dalam satu kelas. Maka secara otomatis insting Anda adalah mencari teman dekat Anda untuk dijadikan satu kelompok gitu. Karena nyaman dan seterusnya mungkin ya. Nah, itu variabelnya. Tapi dalam pengelompokan itu Anda tidak peduli IPK dia tinggi dan seterusnya, tidak peduli, tidak ada syarat. Yang penting Anda dekat. Nah, itulah prinsip dari klasterisasi. Yang penting saya pengen mengelompokkan jadi dua. Maka algoritma akan mencari kedekatan misalkan. Kedekatannya adalah sama-sama berkaki dua. Yang ini kedekatannya adalah sama-sama berkaki empat. Ini adalah contoh perbedaan klasterisasi dan klasifikasi. Nah, ketika ini sebagai contoh data murninya, data aslinya, ketika dipetakan seperti ini, maka dia akan mencari kedekatan antar data. Setelah itu bisa ini terkelompok menjadi 3. Oke, saya jelaskan kembali tentang K-means. Nah, ada beberapa metode yang mirip, menyerupai, tergantung bagaimana cara menghitung kedekatan antar data. Di sini saya akan membandingkan metode K-means dan KNN. Nah, selanjutnya nanti saya akan mencoba pemrograman dengan K-means. Nah, K-means itu cenderung mencari kedekatan datanya berdasarkan nilai rata-rata. Jadi dalam satu kelompok ini nilai rata-ratanya berapa? Kalau mereka punya variabel X dan Y, berarti rata-rata X berapa, rata-rata Y berapa. Kalau dikelompokkan, kalau variabel pengelompok data itu pengelompokannya tadi misalkan berdasarkan berkaki dan berbulu, maka rata-rata nilai berbulunya berapa persen, kemudian rata-rata kakinya berapa persen. Itu yang dijadikan patokan untuk mengukur kedekatan. Nah, metode yang lain, K-nearest neighbor, sudah jelas di dalam namanya, nearest neighbor, berarti tetangga yang paling dekat. Nah, itu adalah metode KNN. Jadi pengelompokannya berdasarkan jarak antar tetangganya. Misalkan ini
data ini seberapa dekat dengan tetangganya yaitu bintang, kemudian seberapa dekat dengan segitiga. Kalau data ini lebih dekat dengan segitiga, maka dia menjadi kelompok segitiga. Kalau dia lebih dekat dengan bintang, dia lebih dekat, maka dia masuk kelompoknya bintang gitu. Nah, kalau Cummins itu mencarinya bukan antar tetangga, tapi tentang antar rata-rata. Nah, kalau datanya ini di rata-rata, maka dia menjadi nilai center. Jadi dihitung berdasarkan centernya. Ilustrasinya ini diukur dengan ini diukur dengan ini. Nah, ini juga sebenarnya diukur dengan merah, ini diukur dengan biru, ini diukur dengan hijau, itu diukur. Kalau ada 3 kelompok ya diukur berdasarkan eh, tiga center ini tadi. Oke, oke. Berikutnya saya akan coba mengilustrasikan eh, pemrograman dengan Cummins. Di sini saya menyiapkan sebuah data, yaitu mengelompokkan sekumpulan data. Ini datanya adalah orang dengan umur sebagai parameternya, variabel X-nya, variabel Y-nya income, pendapatan. Nah, yang kita siapkan adalah sama seperti sebelumnya, membuat dataset. Ini kita copy, kemudian kita paste di dalam data ini, kemudian ini biar tidak berwarna, no fill, kemudian bordernya no border, kemudian oke. Oh, ini ada margin center, tidak boleh. Oke, harus seperti ini. Nah, kita siapkan data. Ini saya punya data CSV sudah seperti ini. Ada data pertama umurnya 27, income-nya 7 juta, kemudian data ketiga umurnya 29, income-nya 9 juta. Data keempat umurnya 29, income-nya 6,1 juta. Data kelima umurnya 28, kemudian income-nya 6 juta, dan data terakhir yaitu lebih tua, yaitu umurnya 42 dan income-nya 15. Kita simpan data ini ke dalam berformat CSV. Saya simpan di dokumen income. File formatnya adalah CSV. Oke, sudah. Nah, maka berikutnya adalah kita melakukan pemrograman. Nah, dalam pemrograman ini seperti biasa kita selalu menggunakan NumPy, numerical Python, import numpy snp. Kemudian kita menggunakan library scikit-learn, import scikit-learn, kemudian dot cluster, ya seperti ini, itu cluster scikit-learn sklearn dot cluster. Scikit-learn cluster.
K-means. Kita panggil library-nya mana? Scikit-learn cluster, oke. Scikit-learn 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 cluster ini from Scikit-learn cluster import k-means. Kita simpan dulu supaya lebih mudah ke pemrogramannya ke dalam Python. k-means.py. Oke. Scikit-learn cluster k-means. Oke. Nah, kita import dulu datanya. Jangan lupa matplotlib untuk melihat grafiknya. Import matplotlib.py plot as plt. Nah, kemudian kita masukkan datanya, input data, ya input data saja, data sama dengan numpy.get from text. Kita masukkan tadi namanya income, data yang sudah kita simpan, csv, delimiternya dicek dulu, delimiternya datanya dengan menggunakan notepad. Kalian cek dulu income ini dengan notepad. Nah, delimiternya di saya ada titik koma, kemudian kita skip header 1 yang paling atas, kita skip. Berarti di saya delimiter sama dengan tanda petik titik koma. Kalau setelah Anda cek tadi pemisah antar datanya di sini, ya, pemisah antar data di sini, koma, maka delimiternya menggunakan koma. Ini Excel saya export CSV-nya delimiternya menggunakan koma, titik koma, semikolon atau titik koma. Oke, itu delimiter sudah, kita skip header 1. Headernya kita skip 1, kemudian use calls. Kolomnya tadi ada 2, berarti dimulai dari 0 dan 1. Oke, kita print dulu apakah sudah diterima datanya. Ya, datanya sudah tampil. Ini 5 data dengan 2 variabel. Sudah cukup. Nah, berikutnya adalah setelah datanya masuk. Oke, berikutnya kita langsung learning dengan k-means. Ini k-means-nya kita singkat km. Masukkan k-means. Nah, ini parameter pertamanya adalah n cluster. Kita ingin mengelompokkan dengan jumlah cluster berapa. N cluster ini jumlah clusternya. Kalau di sini saya ingin mengelompokkan n clusternya menjadi dua kelompok. Berapa ya? Terserah nanti. Kemudian random state di awalnya random state itu pemilihan di pemimpinnya, pemilihan sebagai senternya, center di awal, apakah menggunakan random state atau tidak. Kalau random state ya langsung di random siapa saja yang di atas. Kalau tidak ya berarti 2 data di awal sebagai pemimpinnya. Saya gunakan random state. Oke. Nah, kemudian
eh, kita learning KM ini dengan fit dengan data tadi. Kemudian untuk menampilkan hasilnya itu gunakan KM means label. Nah, ini adalah menampilkan hasilnya out cluster ini ya. Cluster. Lalu kita print. Printnya P-nya kecil, print cluster. Kemudian ini dengan cluster. Nah, kita coba. Nah, sudah clusternya sudah. Ini data masuk cluster 00001. Ini cluster ke 0, ini cluster ke 1. Kita run lagi. 0001 tetap 0001. Oke. Ini sudah masuk, ini clusternya. Jadi data pertama masuk cluster ke 0, data kedua 0, cluster pertama ini cluster kedua. Itu. Ini sudah hanya sesimpel ini. Yang penting Anda ingat sklearn ini di awal sudah saya beri tutorial untuk menginstal bersama dengan NumPy dan seterusnya. Oke. Nah, agar tahu berapa sentroidnya itu kita lihat di sini sentroidnya. KM centroid cluster center. Ini cluster centernya. Ini centernya, centroid. Letak centroidnya di mana? Centernya. Nah, ini letak rata-ratanya tadi. Nah, ada di 28, oh, ini biar enak. Kita enter ngeprintnya backslash n. Oke, biar di bawah ngeprintnya. Nah, ini centroidnya ada di 28,25, 7,025, dan 42,0 dan 15,0 sebagai center data kelompok 1 ini 28 ini. Kemudian center dari kelompok 2 atau cluster 2. Nah, itu. Ini sudah selesai. Ada 5 data sebagai kelompok pertama, ada 4 buah data. Data pertama sampai data keempat, kemudian data kelima adalah kelompok 1. Nah, supaya lebih mudah kita melihatnya, bisa kita tampilkan dengan grafik ya. Kita tampilkan dengan grafik, 2 grafik. Grafik sebelum di klasterisasi dan grafik setelah di klasterisasi. Ini saya menggunakan subplot. XS sama dengan blt.subplots pakai S. Sini kita plot dua plot. Plot pertama adalah sebelum diklasifikasi dan plot kedua adalah setelah diklasifikasi. Nah, karena data kita 2 dimensi bisa dibuat peta ya. Kalau datanya cuma 3 dimensi masih bisa diplot. Kalau data lebih dari 3 dimensi itu tidak bisa kita buat plot gini karena di Python fiturnya sampai 3 dimensi saja plotnya. Nah, ini saya data 2 dimensi. Grafik pertama adalah
AXS ke 0 ini adalah dot scatter, saya lupa, subplot plotlet. AXS scatter, oke. Subplot pakai S atau tidak? Coba dot getter plot data pada variabel ke 0 sebagai sumbu X, data pada variabel ke 1 sebagai sumbu Y, kemudian C-nya tidak ada. Ya, cukup seperti ini. Kita coba dulu. Oke. Oh, tadi yang pakai S. Oke, sudah. plt.show kita tambahkan. Ya, ini data sebelum di klasterisasi. Sumbu X adalah umur, sumbu Y adalah income. Ya, sumbu X di elemen data di baris ke 0, kolom ke 0, sorry. Kemudian ini kolom ke 1. Oke. Sebelum klasterisasi. Nah, setelah kita ingin plot setelah klasterisasi, kita scatter data kemudian koma. Ini C sama dengan centroid. Colornya, warnanya, C ini color, itu sama dengan nilai centroid. Kalau ada 2 angka, berarti nanti akan ada 2 warna. Okay. C argument has 4 element which consists X and Y. Oh, sorry, bukan centroid ya. Tapi cluster, sorry. Sesuai dengan klasternya. Nah, ini klaster 1 sudah terkelompok. Warnanya ini ungu. Klaster 2 sudah terkelompok, warnanya kuning. Nah, ini perbedaan data antara sebelum dan sesudah terklasterisasi. Nah, silakan dicoba kemarin dalam tugas, yaitu dengan jumlah klaster 3. Jadi di sini saya menggunakan klasternya 2, coba menggunakan klaster 2. Oke, kita belum menguji di sini tadi ya. Apa kalau random state-nya true dan tidak ada ya. Kalau tidak ada, beda. Kalau tidak ada ini hanya berbeda urutan, ini sebagai klaster 1 dan ini klaster 0. Ya, mengurutkan data saja.
mengurutkan sebagai nilai minnya di atas itu dua data pertama itu dianggap sebagai min di awal iterasi, kemudian mean rata-rata di awal iterasi. Kalau di random state-nya di non itu di atas ya. Kalau random state-nya true berarti kita random siapapun bisa menjadi pemimpin klasternya. Nah, hasilnya cuma berbeda berbeda susunan, namun hasilnya tetap sama seperti ini. Ini klasternya. Klaster pertama ini warna kuning, kemudian klaster kedua warna ungu. Nah, berbeda dengan klasifikasi, dalam klasterisasi analisa dilakukan setelah algoritma jalan. Jadi tidak ada analisa, oh saya learningnya errornya kurang, oh saya harus rubah parameter. Nah, di sini analisanya tidak ada. Analisanya justru setelah learning selesai kita analisa hasil klasternya adalah kalau saya bagi dua data ini, maka data pertama adalah anak muda dengan income yang rendah. Ini kan anak muda dengan income yang rendah ini tadi ya. Anak muda ini ada si Robi, kemudian Mikael, Johan, dan Ismail. Ini sebagai anak muda 27, 29, 29, 28 nilai income-nya sekian. Kemudian ini sebagai orang tua dengan income tinggi. Saya coba pengen lihat. Kalau ada anak muda dengan income yang tinggi, kita pengen lihat sebagai pengujian saja. Misal anak muda ini 29, ini income-nya tinggi di 10 juta. Masuk manakah dia? Kita save. Oke. Loh, kok belum tersimpan data income? Oh, S disimpan ya. 10 juta. Berada di tengah-tengah. Oke. Oh, masih kelompok satu ya, kelompok satu. Kalau anak muda dengan gaji tinggi, kita lihat. Anak muda di gaji tinggi. Lebih besar, misalkan 16. Masuk manakah dia? Ya, tetap berarti sebagai kelompoknya ini karena lebih jauh. Ini datanya lebih jauh dari sini ya masih kelompok. Nah, ini berarti hanya kan mengelompok. Kalau seperti ini analisanya berarti hanya kelompok anak muda dan orang tua. Kalau setengah muda misalkan agak geser ke kanan, ini umurnya berarti di 35-an misalkan. Saya penasaran masuk manakah dia? Oke. Oh, kalau seperti ini sudah ikut kelompok dua ya, kelompok dua. Dia lebih dekat dengan center kelompok dua. Nah, ini adalah cara kerja dari Cummins. Jadi, analisa dilakukan dengan apa? Setelah data di running. Silakan dicoba dengan data yang sama, tapi dengan jumlah klaster yang berbeda. Nanti kita akan melakukan project-project lain dengan data set yang berbeda. Sekian video dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.